Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Sahri, NIM 170414645 dari kelas pagi A3 semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjawab tentang materi pemasaran online. Soal yang pertama itu apa yang dimaksud dengan e-marketing? E-marketing adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Caranya dengan membuat produk, menentukan harganya, tempat penjualannya, dan memproduksikan produk tersebut kepada para konsumen. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan pemasaran online. Pemasaran online atau online marketing merupakan kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media internet. Pada awalnya menggunakan halaman-halaman statis format atau HTML atau Hypertext Markup Language yang bisa diakses oleh pengguna internet. Soal yang ketiga itu apa manfaat lain yang diperoleh responden dari sosial media bagi UKM. Yang pertama yaitu meningkatkan trafik sampai 72%. Yang kedua yaitu peningkatan pencarian peringkat sampai 62%. Yang ketiga itu mitra baru sampai 59%. Yang keempat yaitu peningkatan penjualan sampai 48%. Yang kelima itu pengurangan biaya pemasaran sampai 59% untuk wira swasta, sedangkan yang 58% untuk UKM. 2 kali lebih mungkin untuk menentukan prospek yang berkualitas. Soal yang keempat itu materi apa yang terkait dengan pemasaran online? Yaitu yang pertama pemasaran online, yang kedua itu konsumen online, yang keempat cara melakukan pemasaran online, yang selanjutnya itu strategi pemasaran internet, yang selanjutnya itu peluang dan tantangan pemasaran online, selanjutnya pelayanan service pemasaran online, strategi promosi atau promotion strategi, dan menjaga hubungan baik atau maintaining relationship. Soal yang kelima yaitu ada 2 jenis saluran pemasaran online, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama itu layanan online atau komersial. Internet layanan yang menawarkan informasi dan layanan pemasaran online kepada pelanggan yang membayar biaya bulanan, seperti American Online dan Polydigi. Kemudian yang kedua itu internet web atau global, jaringan komputer yang luas dan berkembang pesat yang tidak mempunyai manajemen dan kepemimpinan sentral. Soal yang keenam yaitu apa manfaat pemasaran online? Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama itu murah dan efisien. Untuk dapat membuka toko secara fisik untuk membuat modal jutaan rupiah. Hal ini berkaitan dengan modal yang diperlukan untuk membuat toko online hanya ratusan ribu. Bahkan saat ini tidak banyak fasilitas yang di internet yang bisa kita manfaatkan. Kemudian yang kedua itu pemasaran online melalui internet tidak terbatas oleh waktu, tidak seperti bisnis offline lainnya. Layanan pemasaran bisnis secara internet ini bisa diakses konsumen kapan saja selama ada jaringan internet. Yang ketiga yaitu pemasaran online atau melalui internet juga menjangkau pemasaran lebih luas. Melalui bisnis online, produk menginformasikan sehingga ke seluruh daerah di Nusantara. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan memakai strategi pemasaran online melalui internet dapat meningkatkan image perusahaan di mata para konsumen sehingga memberikan nilai lebih baik dan menghadapi persaingan bisnis yang ada. Kemudian yang kelima yaitu mengurangi biaya pemasaran karena pemasaran online lebih melalui internet, yaitu target biaya lebih relatif dan lebih rendah dibandingkan biaya pemasaran offline. Yang selanjutnya itu memudahkan pelaku usaha untuk menjalin hubungan dengan para konsumen karena melalui internet dapat menjalin komunikasi dan efektif antara konsumen dan pelaku bisnis. Kemudian yang ketujuh yaitu pemasaran online juga memiliki kekurangan. Sebutkan dan jelaskan.
kekurangannya itu mengharuskan pelanggan untuk menggunakan teknologi internet. Yang kedua, rendahnya kecepatan internet juga dapat menjadi hambatan. Yang ketiga itu konsumen di internet tidak dapat menyentuh, mencium, dan merasakan atau barang tersebut belum melakukan pembelian. Yang keempat yaitu adanya penipuan dalam penjualan secara offline atau online. Yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan konsumen online? Konsumen online adalah pengguna internet, berbagai macam situs sosial, network, atau jaringan sosial yang tumbuh berkembang seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Bagaimana cara melakukan pemasaran online? Jelaskan. Soal yang ke-9. Yang pertama itu menciptakan kehadiran online atau elektronik. Cara ini bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama yaitu memberi ruang di layanan online komersial. Yang kedua membentuk situs internet yang sendiri. Kemudian yang kedua itu menempatkan iklan online. Merupakan iklan yang muncul ketika para pembeli atau menjalani layanan online atau situs yang mempunyai paparan iklan di jendela timbul tenggelam akibat jaringan. Kemudian yang ke-10, apa yang dimaksud dengan strategi pemasaran internet? Strategi pemasaran internet adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai produk, barang, atau jasa dalam kaitannya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia melalui media internet. Soal yang ke-11 yaitu secara garis besar strategi pemasaran online dapat dibagi menjadi 6 langkah yang bisa disingkat menjadi sistem. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu S atau Share and Research, melakukan proses pencarian dan riset grup pasar dan komputer yang ada. Kemudian I atau Initiating strategi, tentukan strategi dan strategi yang akan dipergunakan untuk menjangkau prospek dan pelanggan. S itu standar atau standar control X, pergunaan berbagai konten yang menarik orang-orang kepada bisnis yang ditawarkan. Sedangkan T atau traffic, mendatangkan pengunjung ke bisnis yang ditawarkan. E, airbag reaction, bina hubungan dan pelanggan melalui berbagai kanal. Sedangkan M yaitu money, strategi mendapatkan pendapatan dan keuntungan. Soal yang ke-12 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan pay per click atau PPC atau bayaran atau biaya per klik. Pay per click atau PPC atau biaya per klik adalah sistem periklanan yang diterapkan di Google salah satunya, di mana setiap kali klik iklan harus membayar sejumlah uang. Strategi ini bekerja dengan baik untuk mengeksperimen dan jika telah memiliki proses penjualan yang baik. Soal yang ke-13 yaitu apa yang dimaksud dengan media buying? Jelaskan dan berikan contohnya. Media buying meliputi pembelian iklan untuk ditampilkan pada berbagai jenis situs. Strategi ini dapat dikombinasi sekaligus dengan teknik pemasaran di dunia nyata dan bentuk pembelian iklan di radio, televisi, dan media cetak. Yang soal ke-14 yaitu apa yang saudara ketahui tentang Al-Min Seller di burmuslim.com. Berikan contohnya. Al-Amin Seller di burmuslim.com merupakan fitur atau forum seller atau berbayar di burmuslim.com. Dengan dana yang hemat, Anda ditawarkan dengan posisi iklan dan target tepat, yaitu halaman depan burmuslim.com. Keuntungan tentang Al-Amin Seller di
bisa dilihat di HTTP-nya, yaitu http://blog bursamuslim.com /al-amin seller. Kemudian soal yang 15 yaitu apa yang dimaksud dengan e-embers relationship. Relationship bisa hubungan dengan pelanggan melalui berbagai kanal. Yang ke-16 yaitu apa yang dimaksud dengan M atau money. Jelaskan. M-money, strategi mendatangkan pendapatan dan keuntungan. 17 yaitu apa peluang dan tantangan pemasaran online. Jelaskan. Peluang pemasaran online adalah menjadi model bisnis yang penuh dan lengkap dengan beberapa perusahaan. Tantangan pemasaran online ada bermacam-macam. Yang pertama itu keterpaparan dan pembelian konsumen yang terbatas. Yang kedua itu demografis dan psikologis, penggunaan pengusaha menjadi menyimpang. Kemudian yang ketiga kekacauan dan kemerautan. Yang keempat yaitu keamanan. Yang kelima yaitu kepedulian etis. Soal yang ke-18 yaitu sebaik apapun barang yang sebaik apapun promosi, jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik hanya dalam waktu singkat, usaha dan akan mati. Ada 4 utama yang harus diperhatikan dalam pelayanan, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama itu quick response. Harus melayani calon pembeli dengan cepat, tentunya sangat memakan biaya jika harus melayani calon pembeli satu persatu lewat telepon. Kemudian yang kedua itu delivery service yang harus menggunakan layanan pengiriman yang terbaik dan terpercaya bagi para pembeli. Yang ketiga yaitu payment system. Harus memberikan kemudahan bagi calon pembeli dalam menentukan pembayaran. Tentunya dapat menggunakan berbagai fasilitas pembayaran yang ada seperti PayPal dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu after sales service, memberikan pelayanan purnal jual yang baik kepada para pelanggan. Soal yang ke-19 yaitu dalam pemasaran online harus menggunakan strategi pemasaran yang tepat dalam memasarkan produk. Di dalam pemasaran online ada 5 strategi yang paling baik yang dilakukan. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu web. Sebagai website dapat menjual sesuatu jika memiliki penggunaan yang tinggi. Kita tahu bahwa sebuah website jika ingin memiliki transparan yang tinggi harus menggunakan situs web 2.0, di mana media fasilitas agar para pengunjung dapat melakukan berinteraksi dalam website kita. Kemudian yang kedua itu search engine optimization atau SEO. Jika seseorang ingin mencari atau bahkan membeli sesuatu, mereka akan mencari di mesin pencarian seperti Google, Yahoo, ataupun MSN. Kemudian yang ketiga itu sosial media atau optimization. Dapat memanfaatkan sosial media yang ada di dunia online seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Yang D yaitu affiliate program. Dapat memberikan sebuah hak bagi para pelanggan Anda untuk turut menjual produk kita dalam mereka mendapatkan sebuah kode link di mana kita bisa membeli dan terjadi berasal dari link tersebut. Maka secara otomatis kita akan memberikan komisi kepada mereka tergantung kesepakatan kita dengan mereka. Sedangkan yang terakhir itu PPC Config atau PPC singkat dari pay per click.
Artinya, iklan yang dihitung biayanya per klik. Hal ini dapat menentukan budget memaksimalkan bulanan atau PPC. Chunking. Soal yang ke-20 yaitu dalam pemasaran online harus dapat menjaga hubungan baik dengan pelanggan sehingga mereka akan membeli kembali. Ada 4 cara untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu member system. Bagi mereka yang telah membeli produk, maka dapat memberikan fasilitas sebagai member. Dapat memberikan sebuah kartu member sebagai penghargaan bagi mereka yang sudah action member. Kemudian yang kedua itu email marketing atau newsletter. Yaitu dapat memetailing pelanggan dengan mengirim email secara berkala yang isinya mengenai sesuatu yang berguna, misalnya seperti pengetahuan tentang produk ataupun informasi, tips atau trik bahkan berhubungan dengan produk Anda. Yang selanjutnya itu spesial promo. Harus mengadakan spesial promo dengan sangat baik jika manfaat momen yang sedang berlangsung, misalnya Lebaran, Natal, Tahun Baru, Hari Kasih Sayang atau Valentine, dan lain sebagainya. Yang D yaitu reward point. Dapat memberikan poin bagi setiap pembelian yang dilakukan pelanggan, di mana jika mereka mendapat poin dalam jumlah tertentu, mereka dapat bertukar dengan hadiah. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 21, sebutkan dan jelaskan kendala utama dalam memenuhi usaha bisnis online. Yang pertama itu koneksi internet. Mungkin bagi mereka yang tinggal di daerah kawasan perkotaan atau kota-kota besar, koneksi internet bukanlah menjadi suatu kendala yang berarti. Namun sebaliknya, bagi mereka yang tinggal di desa, jaringan internet yaitu masih jauh dari batas standar. Yang kedua itu penguasaan bahasa asing. Ini merupakan kendala terbanyak dan paling umum dimiliki oleh para pemulai bisnis online, yaitu faktor penguasaan bahasa asing atau Inggris. Yang C itu kemampuan dan tekad. Tekad saja alias modal nekat serta kemampuan hasrat tinggi tidaklah cukup untuk sukses dalam bisnis. Internet dapat memiliki kemampuan atau salah satunya dengan keahlian dasar dari keseluruhan kecakupan yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam hal ini adalah hal-hal yang merupakan bagian dari faktor yang harus setidaknya memiliki terpengaruh sebagai kelengkapan atau mencari modal atau skill yang bisnis online. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.